Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wetari Prasojo, NPM 1951020478 dari Perbankan Syariah kelas F jurusan Ekonomi Bisnis Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya berasal dari atau tinggal di daerah Antasari, Bandar Lampung. Saya alumni dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan saya lahir di Tanjung Karang 27 April 2001. Sekian perkenalannya. Saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu yang terhormat. Yang pertama itu ada definisi analisis laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayai kepadanya. Latar belakang dari analisis laporan keuangan syariah yaitu penyajian laporan keuangan syariah sepenuhnya didasarkan pada PSAK nomor 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan mengungkap laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan ini adalah agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Entitas syariah yang dimaksud oleh PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu ada tujuan dari analisis laporan keuangan syariah, yaitu satu, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam suatu kegiatan transaksi dan bisnis, dan dapat informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga itu ada informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan menginvestasikan pada tingkat keuangan yang layak. Dan yang keempat yaitu ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, penanaman modal dan pemilik dana syariah, temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelola dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan selanjutnya itu ada manfaat dari laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain yaitu adalah sahibul ma'al atau pemilik dana, kreditur, pembayar zakat, infak dan sedekah, pemegang saham, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu dapat informasi dalam menilai prospek arus kas bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor atau pemilik dana, kreditur, dan pihak-pihak lainnya dalam memperkirakan jumlah aset dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi atau sumber daya ekonomi bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pihak pemilik saham, serta kemungkinan terjadi transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut. Yang keempat yaitu ada informasi mengenai kepatuhan pihak bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan mengelola pendapatan dana bank tersebut.
Yang kelima itu mendapatkan informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya. Materi selanjutnya itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan bank syariah. Yang pertama ada pemegang saham. Pemegang saham kepentingan terhadap laporan keuangan adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Yang kedua itu ada pemerintah. Baik bagi bank, pemerintah maupun bank swasta, laporan keuangan digunakan untuk melihat kemajuan bank yang bersangkutan, dan pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada manajemen. Laporan keuangan bagi manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada karyawan. Bagi karyawan, dengan adanya laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga karyawan perlu mendapatkan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan, dan sebaliknya, apabila bank mengalami kerugian, karyawan perlu melakukan perbaikan. Dan yang terakhir ada masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank, sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan atau tidak. Sekian perkenalan dari saya serta materi-materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.